tema kita pada sore hari ini adalah pemimpin yang menumbuhkan pemimpin. Anda tidak akan bisa menumbuhkan pemimpin yang lain kalau Anda tidak bisa menyelesaikan seluruh perkara di dalam diri Anda, masalah karakter, peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu saya mengundang saudara-saudara untuk nanti segera download dan kemudian mengisi, tapi sore hari ini saudara juga bisa menggunakan kertas dan pena untuk bisa mencoret-coret eh, beberapa hal yang penting yang kemudian menjadi pembelajaran bagi Anda sendiri. Oke, kita akan masuk yang pertama, kita akan kembali melihat 3 komponen penting di dalam kepemimpinan yang efektif. Kemarin kita belajar tentang karakter. Kita belajar tentang pengetahuan, kita belajar tentang keterampilan. Kalau kita berbicara tentang karakter, kita berbicara tentang tabiat atau sifat yang sekarang ini bertumbuh di dalam diri kita. Hal-hal yang kemudian menjadi cara kita untuk mengekspresikan diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang disebut karakter. Dan juga bagaimana kita mencermati pengetahuan yang kita miliki sebagai pemimpin. Dan yang tidak kalah penting, kita juga perlu melihat keterampilan-keterampilan apa yang kita kuasai ketika kita memimpin. Nah, saudara sekalian, di dalam proses itu, sebagaimana yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, perhatikan kepemimpinan tidak akan maksimal jika salah satu dari 3 komponen itu tidak bertumbuh dengan baik. Jadi perhatikan, mari kita diskusi apa yang harus diperhatikan dengan karakter. Nah, paling tidak kita melihat bahwa setiap kita itu punya karakter-karakter yang positif. Anda ramah, Anda suka sekali berbicara, berkomunikasi, dan menyambut orang dengan hangat. Satu sisi positif, tetapi di sisi lain komitmen Anda untuk berkomunikasi atau bersahabat tidak tahan lama. Itu juga bagian dari karakter. Ada orang yang kalau berteman itu awalnya tuh bisa dekat, cepat, terbuka begitu, tapi cuma bertahan 3-4 bulan, bosenan, gitu kan. Nah, kita juga perlu mencermati bagian mana yang sebetulnya kuat di dalam karakter kita yang membuat kepemimpinan kita itu bisa bertumbuh, tetapi juga kita harus mencermati bagian mana di dalam diri kita yang akan menjadi masalah di dalam pertumbuhan dari kepemimpinan kita. Dan kemudian kita juga bisa melihat di bagian mana sebetulnya ada kemungkinan pengembangan. Memimpin itu kan terus belajar, bukan hanya belajar menambah pengetahuan, tetapi juga belajar dari berbagai kesalahan yang dia lakukan. Misalkan Anda kalau ngomong terhadap seseorang atau orang yang Anda hormati, terus Anda eh, salah ngomong, atau kemudian Anda salah membuat keputusan sehingga menyakiti hati orang. Pemimpin yang baik segera mengenali hal-hal yang tidak baik di dalam dirinya dan kemudian mencoba mencari keputusan-keputusan baru. Dia akan berkata begini, oh salah ini, mestinya saya tidak melakukan ini, mestinya saya nggak ngomong begini. Nah, next time kalau saya bertemu dengan situasi yang seperti ini, maka saya akan melakukan ini. Nah, kehati-hatian itu menunjukkan pertumbuhan karakter yang semakin mapan di dalam diri orang. Dan juga kita juga perlu mencermati hal-hal yang perlu diwaspadai. Tidak banyak dari kita yang bertumbuh dalam suasana keluarga yang baik. Dan oleh karena itu, apa yang kita alami, misalkan kita bertumbuh dari orang tua yang kasar, orang tua yang kalau ngomong selalu ditutup dengan magian, gitu. Dan secara tidak sadar, itu juga menambah pengetahuan di dalam diri kita. Dan ketika kita berucap dan bersahabat, kita meletakkan itu di dalam bagian dari komunikasi kita bersama dengan orang lain. Nah, perhatikan di dalam diri Anda, karakter yang memang kuat, yang memang baik, yang bisa dikembangkan, tetapi juga karakter yang lemah. Bisa aja pelit, bisa aja tidak lemah lembut, bisa aja tidak gampang mengampuni. Perhatikan hal-hal yang sebetulnya membuat luas dari pelayanan kita itu tidak bisa bertumbuh dengan baik.
Tetapi bukan hanya masalah karakter, karakter baik, tetapi kalau pengetahuannya tidak bertumbuh juga sama saja. Sebagaimana diskusi kita kemarin, Anda bisa menjadi pemimpin, ditunjuk menjadi ketua panitia, tetapi Anda tidak menguasai apa yang Anda kerjakan. Anda akan membingungkan orang lain. Orang bingung, ini rapat mau dibawa kemana? Ini rapat isinya apa? Kenapa? Karena kita tidak memiliki fondasi pengetahuan yang memadai. Nah, di sisi lain kita juga punya pengetahuan tapi tidak terampil. Keterampilan kita tidak cukup membuat orang bisa mengerjakan apa yang kita mau. Kita menyuruh orang untuk, ayo kita membuat program menghias eh, gedung di kampus kita. Kita akan kasih ini, kasih ini, kasih ini itu. Tapi rupanya itu karena kita melihat YouTube atau melihat acara lain dan kelihatan bagus. Tapi Anda tidak melatih keterampilan untuk mengerjakan dekorasi hiasan itu dengan tangan Anda sendiri. Dan Anda hanya bisa menyuruh. Akibatnya apa? Akibatnya orang kebingungan, yang mana sih, gitu kan? Dan Anda cuma bisa mengatakan, oh itu bagus loh seperti ini, seperti itu. Iya, tapi gimana cara membuatnya? Nah itu pun juga problem di dalam kepemimpinan. Sesuatu yang sifatnya cuma teori dan tidak bisa dikerjakan. Kalau orang dulu bilang itu no action talk only, cuma ngomong tapi tidak ada tindakan. Padahal pepatah berkata action speaks louder than word, bahwa tindakan kita itu berbicara lebih kencang daripada perkataan-perkataan kita. Action speaks louder than word. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat kepemimpinan yang seimbang. Makanya kita perlu bertumbuh. Kita bersyukur sensasi menyediakan proses supaya kita bertumbuh. Saudara-saudara dipilih, saudara-saudara mulai mengukur posisi saudara sebagai ketua dari kelompok-kelompok yang Tuhan percayakan di dalam diri Anda. Anda mulai melihat pengaruh Anda mulai bersahabat, mendalamkan pengaruh Anda mulai mencoba mengenali. Ingat baik-baik, Anda boleh menjadi ketua, tetapi ingat bahwa kepemimpinan itu bukan karena posisi. Kepemimpinan itu pengaruh. Jadi Anda mulai memikirkan bagaimana karakter dan pengetahuan Anda ditingkatkan supaya Anda mulai melebarkan pengaruh terhadap orang-orang yang Anda layani. Ada tahapan-tahapan di dalam kepemimpinan. Kalau kita masuk di dalam organisasi, tahapan pertama itu tahapan posisi. Anda ditunjuk, Anda punya job desk atau paparan kerja, sehingga kemudian Anda bisa mulai mengatakan saya ketua, saya punya hak begini dan begitu. Tetapi kepemimpinan berdasarkan job desk itu hanya terbatas. Diperlukan persahabatan. Karena kalau Anda bersahabat satu dengan yang lain, posisinya itu bukan lagi ketua, sekretaris seksi ini dan itu, tetapi menjadi sahabat. Kalau Anda membuat situasi dan pengaruh proses kepemimpinan dalam persahabatan, orang akan melampaui dari tugasnya, melampaui dari job desk-nya. Makanya suasana keakraban tidak lagi di dalam rapat, tapi kemudian acara rapat juga bisa berpindah dari ruang kelas menjadi ruang bakso, di warung kopi, tempat bakso, makan mie ayam. Semua proses menjadi proses pengembangan kepemimpinan. Mengapa? Karena orang menemukan keasikan melihat pertumbuhan kepemimpinan kita melampaui dari sekedar job desk. Nah, tahap yang ketiga bukan saja menjadi bersahabat. Nanti kalau bersahabat, nanti kemudian ada satu kasus yang juga bisa retak. Kepemimpinan kita bertumbuh di dalam proses untuk memberdayakan. Itu tahap kepemimpinan yang penting. Orang berada bersama dengan Anda bukan saja karena merasa menikmati persahabatan dengan Anda, tetapi juga mengerti bahwa ketika mereka bersama-sama itu, pengaruh kehidupan yang ada di dalam diri Anda akan memberikan daya hidup yang baru, memberdayakan mereka untuk mengerjakan kesulitan dan tantangan dan juga
keharusan untuk menerima tanggung jawab baru. Dan ketika mereka mengalami itu, mereka akan segera menoleh kepada Anda dan berkata, nah kalau kayak begini, gimana caranya saya melakukan itu? Nah ingat baik-baik. Karena bagaimanapun kita harus mengingat bahwa ketika Anda menjadi pemimpin, Anda membuat segala sesuatu yang nampaknya mustahil dapat terjadi. Dan ketika Anda mengerjakan itu, orang menikmati, diarahkan oleh saudara-saudara. Orang akan menikmati, oh begini, nikmatnya mengerjakan perkara-perkara yang kreatif. Nah, saudara-saudara, sekarang berhenti sejenak. Kembalilah kepada pena dan kertas saudara-saudara. Coba sekarang merenung 3 menit. Bidang-bidang apa saja yang harus Anda waspadai di dalam diri Anda. Di dalam 3, karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Apa saja yang bagus di dalam diri Anda, dan apa yang lemah, dan apakah yang mungkin dikembangkan dari semua pilihan itu, dan apa yang harus diwaspadai. Mari silakan saudara 3 menit untuk merenung. Saudara menulis, saudara membuat analisa penelitian terhadap diri Anda sendiri akan apa yang terjadi di dalam proses Anda hari-hari ini. Mungkin Anda mulai memikirkan kegagalan-kegagalan tertentu di dalam proses kepemimpinan Anda. Silakan saudara mulai memikirkan hal-hal ini. Hal-hal yang perlu dikuatkan di bidang karakter, ditingkatkan dalam pengetahuan, di dalam keterampilan yang perlu dikembangkan hari-hari ini di dalam proses kepemimpinan saudara. Mari, silakan. Ada pertanyaan? Mari, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Binuko selaku pembicara pada siang hari ini, maksud dari Bapak untuk merefleksikan istilahnya seperti itu tentang karakter, pengetahuan, dan keterampilan itu tadi, saya belum menemukan hal yang istilahnya sebagai suatu keharusan dari sebuah kepemimpinan gitu, Pak. Contohnya itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari lah, implementasinya Oke, yang nyata, oke, real, saya seperti itu. Terima kasih Pak oke, atas. oke. Anda mengerti apa yang disebut dengan karakter ya? Yang disebut dengan karakter itu adalah tabiat atau sifat di dalam diri kita yang sebetulnya ini dibentuk dari proses hidup kita bersama dengan keluarga, mencermati seluruh relasi kita dengan orang-orang yang kita kagumi. Nah, itu membentuk apa yang disebut dengan karakter atau tabiat. Ada orang yang kalau dia apa eh, diberi proses atau diberi tanggung jawab untuk memimpin, maka dia akan segera bersemangat, berkomunikasi. Nah, itu juga karakter. Ada orang yang punya karakter ketika memimpin, dia tidak suka dilangkahi. Kalau membuat keputusan harus lewat saya, itu juga karakter. Nah, pemimpin yang baik itu biasanya adalah, ini perhatikan baik-baik, adalah seorang yang pernah menjadi pengikut yang baik. Anda pernah enggak sih memimpin orang yang selalu punya sifat untuk melawan? Semua yang kita putuskan pasti dilawan, selalu berseberangan, dan dia menikmati proses untuk mengcounter atau melawan. Nah, bayangin, ini juga latihan di dalam diri, latihan di dalam sifat. Orang yang ketika dipimpin itu suka melawan. Coba Anda bayangin, apa yang dia latih di dalam otaknya ketika berhadapan dengan orang lain. Dia akan melatih dirinya untuk menang, untuk diakui kehebatannya, gitu kan? Nah, bayangin, kalau satu hari orang seperti ini diangkat menjadi pemimpin. Kalau Anda pernah memimpin dan berhadapan dengan orang yang suka melawan, coba bayangin, apa yang terjadi kalau tiba-tiba orang seperti ini
setelah sekian lama melatih dirinya untuk melawan pemimpinnya. Ketika dia menjadi pemimpin, apa yang terjadi? Dia akan menjadi pemimpin yang tidak mempercayai orang-orang yang dipimpinnya. Kenapa? Dia melihat dirinya ada di antara orang-orang yang dipimpin itu. Akibatnya apa? Dia selalu hati-hati membuat keputusan. Kalau ada anggota yang dipimpinnya mulai melakukan tindak yang aneh, dia segera menggunakan keputusan-keputusannya yang keras untuk menekan orang itu. Kenapa? Ya itu latihannya. Latihannya adalah dengan membangun pengetahuan dan keterampilan dipengaruhi oleh karakter untuk menang sendiri dan melawan. Dan tentu contohnya banyak. Ada juga karakter yang membuat kepemimpinan kita tidak bertumbuh itu salah satunya adalah malas atau menunda. Dikasih tugas, ayo udah ntar saja. Toh masih ada waktu. Nah, itu juga bagian dari karakter. Apalagi yang terkait dengan karakter. Iri. Kalau ada orang yang tampak lebih cerdas, marah. Sehingga kemudian kalau ada orang mulai ngomong sih disikat. Itu juga bagian dari karakter. Sehingga orang tidak bisa memalingkan dari dirinya karena dia harus menjadi yang terhebat. Nah, kita ini punya kumpulan-kumpulan karakter yang unik di dalam diri kita. Di satu sisi kita ramah, tapi di sisi lain bisa jadi kita pelit. Di satu sisi kita adalah orang yang suka bergaul, tapi di sisi lain kemungkinan kita tidak suka orang itu menjadi lebih hebat daripada kita. Nah, itu kan bagian dari karakter. Sampai di sini, Bendelina dan satu lagi tadi, pahamkah? Yang kalian pahami mulai didadatkan kepada analisa apa yang memang kuat di dalam karakter kita, apa yang lemah. Apa yang sebetulnya masih mungkin dikembangkan. Misalkan begini, ya saya sadar. Nah, kita sebagai pemimpin itu kan perlu mulai mengerti kelemahan-kelemahan karakter kita. Ini Bapak baru bicara karakter. Saya ini sebetulnya pemalas. Nah, itu kan mulai sadar. Kalau kita menyadari kelemahan atau kegagalan di dalam pertumbuhan karakter kita, nah kita perlu merancang kemungkinan pengembangan supaya tidak menjadi pemalas itu apa sih, gitu kan. Nah, ada juga yang harus diwaspadai. Misalkan apa? Iri. Kita itu gampang iri, gampang tersulut amarah kalau lagi tersaingi. Nah, itu perlu diwaspadai. Nah, begitu kita mengenali kumpulan-kumpulan karakter yang ada di dalam diri kita, kita mulai mengerti. Kalau terjadi situasi kepemimpinan yang menuntut kita untuk sabar, kira-kira, atau situasi kepemimpinan di mana orang berbeda pendapat, dan kita perlu waspada. Wih, kalau itu biasanya saya bagaimana? Apakah saya akan menanggapi dengan terbuka atau dengan marah atau dengan menekan? Nah, begitu kita menyadari itu, kemudian kita perlu memikirkan, oh, tidak bisa kayak begini. Saya harus bertumbuh menjadi pemimpin. Saya harus melebarkan pengaruh saya dengan menekan karakter-karakter yang buruk. Tapi karakter saja tidak cukup. Pengetahuannya juga ditambah. Menambah pengetahuan, membaca buku, mendengar kuliah juga tidak cukup. Harus terjun ke lapangan, belajar untuk bisa menjadi pemimpin yang terampil. Di dalam keterampilan tentu juga ada kuat, ada yang lemah. Di satu sisi mungkin kita ini adalah pembuat keputusan yang cepat. Kekuatan kita itu kalau membuat keputusan cepat. Oh, yuk kita akan melakukan ini. Kalian siap-siap, saya akan memimpin, saya akan tunjukkan. Cepat. Tapi kalau sudah bagian administrasi, pencatatan, pembuatan laporan buruk sekali. Kan itu kan perlu diatasi. Apakah itu selama-lamanya memang begitu? Ya tidak. Ketika kita menyadari bahwa kepemimpinan kita harus maksimal, kita akan mulai mengkoreksi apa saja yang membuat pelayanan kita itu menjadi tidak
bertumbuh dengan baik. Nah, silakan ini nanti di print, saudara-saudara kemudian mengkoreksi diri Anda sendiri di dalam kelompok Anda minta masukan, menurut kalian saya itu pemimpin yang bagaimana sih, gitu kan? Belajarlah terbuka dan biarkan teman-teman memberikan masukan tentang siapa diri kita. Nah, di dalam kepemimpinan itu ada proses di mana kita tahu, orang lain tahu. Wah, kalau ketemu dengan namanya, misalkan saya sebut ya, Apriliana, misalkan. Apriliana itu bagaimana sih? Wah, dia penyanyi yang baik. Apriliana juga tahu bahwa dia juga memang penyanyi yang baik. Nah, itu artinya saya tahu, orang lain juga tahu. Nah, kepemimpinan biasanya bertumbuh dari apa yang saya tahu dan orang lain tahu. Sehingga kemudian itu memberikan rekomendasi bahwa saya ditunjuk menjadi pemimpin. Juga ada bagian di mana saya tahu, orang lain tidak tahu di dalam kepemimpinan saya. Itu tadi, ketika kita mengkoreksi, saya ini pemimpin yang baik, tapi saya pembosan. Orang lain tidak tahu, misalkan. Atau saya ini pendendam. Saya tahu, orang lain tidak tahu. Proses-proses seperti itu. Atau saya ini kayaknya pintar, tapi sebetulnya saya ini pemalas. Saya tuh suka ngomong saja, tapi tidak suka praktek. Saya suka nyuruh orang. Itu kan bisa jadi orang lain juga tahu, tapi bisa jadi orang lain nggak tahu. Yang tahu cuma kita. Saya tahu, orang lain nggak tahu. Tapi ada bidang juga di mana kita perlu mendapatkan masukan dari orang-orang lain, karena bisa jadi di dalam diri kita orang lain ternyata mengenali potensi kita daripada diri kita sendiri. Seperti hari ini saudara ditunjuk sama Mas Porni, kamu jadi ketua. Loh, memang aku cocok jadi ketua? Iya, aku melihat kamu bisa kok jadi ketua. Itu artinya orang lain tahu, kita malah nggak kepikiran. Biasanya itu juga ketika orang lain melihat, oh kamu ada potensi bagus loh, ayo kita kembangin, gitu kan. Kamu jadi pemimpin ya, nah, itu kan orang lain kayaknya mengenali itu dan mencoba melihat itu bertumbuh di dalam dirimu. Tapi ada bagian keempat, saya tahu, saya tidak tahu, orang lain tidak tahu. Dan ini adalah misteri yang Tuhan berikan di dalam setiap kita, yang terus kita temukan dengan proses seperti ini. Kita mulai menemukan, mencoba mencari wilayah yang masih gelap itu, dan kemudian menggali, karena tidak mungkin kita berada di muka bumi ini tanpa seperangkat kapasitas yang diberikan kepada Tuhan kepada kita untuk bisa beroperasi dengan maksimal, karena Tuhan menciptakan kita dalam keindahannya. Oleh karena itu, di wilayah abu-abu ini terus kita kembangkan dengan belajar, mengkoreksi karakter, mengkoreksi pengetahuan, menambah keterampilan, sehingga kemudian wilayah yang gelap itu mulai menjadi terang sedikit demi sedikit, dan akhirnya kita bertumbuh menjadi pemimpin. Nah, ketika kita bisa melewati proses ini, maka dengan mudah kita bisa memberikan motivasi kepada yang lain. Kita akan kembali kepada, saya minta saudara-saudara untuk mencermati dan mengisi bagian ini. Tidak tahu nanti bagaimana dengan prosesnya. Saya rasa Mas Foni juga bisa meminta saudara-saudara ini untuk mengembalikan dan apa yang mereka isi, sehingga memudahkan apabila ada yang perlu konseling dan lain sebagainya untuk mengembangkan kepemimpinan di dalam diri mereka. Ya, yuk kita kembali kepada pembelajaran kita. Nah, ya tadi, ketika Anda mulai bertumbuh, maka Anda bisa memberikan motivasi. Nah, saudara, pemimpin itu diperlukan. Perhatikan di dalam kelompok-kelompok saudara. Sejauh mana pekerjaan yang Anda diskusikan dengan kelompok Anda itu menghasilkan pekerjaan yang mantap, baru, menarik, gitu. Atau ya gitu-gitu aja. Bagaimana kelompok yang Anda pimpin hari-hari ini? Nah, makanya saudara-saudara perlu berdiskusi dengan teman-teman Anda. Apakah mereka lebih happy bersama dengan Anda, atau semakin lama semakin kacau, semakin konflik, semakin tidak menarik, dan perbedaan pendapat terjadi di sana sini. Dan kita perlu meneliti, apa sih yang menjadi masalah? Kok sampai pertumbuhan kepemimpinan kita menjadi seperti ini? Apakah ini karena masalah karakter yang belum maksimal, atau ini
masalah kurang pengetahuan, apakah ini karena kita kurang terampil? Terbukalah kepada orang-orang di sekitar Anda untuk kemudian meneliti apa sih yang menjadi penghambat dari kepemimpinan yang kita kerjakan. Nah, sebagaimana pembahasan kita kemarin, kita ini serius. Kita ini pengen bertumbuh sebagai pemimpin. Karena semakin Anda bertumbuh secara karakter, pengetahuan, keterampilan, Anda akan menemukan kesuksesan yang sejati di dalam diri Anda. Sukses Anda bukan karena uang yang Anda terima, bukan sekedar beasiswa, tapi apa yang kemudian membuat seluruh orientasi hidup, seluruh gambaran diri Anda menjadi memuncak ketika Anda menjadi pemimpin. Nah, itu justru yang harus dikembangkan di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu ya kita harus bertumbuh dengan seluruh karakter, pengetahuan, keterampilan, dan mulai melatih yang lain. Dan kita terus bertumbuh sehingga kemudian kita sungguh-sungguh bisa merasakan bagaimana kita menjadi berkat bagi yang lain. Tapi yang tidak boleh ditinggalkan, bukan saja Anda terus bertumbuh, Anda tidak akan bisa terus bertumbuh kalau Anda tidak mengembangkan. Banyak kali yang terjadi ketika Anda mengembangkan orang lain, Anda bertemu dengan keasikan di dalam diri Anda. Nah, itu gunanya kita mengembangkan kepemimpinan. Ketika kita melakukan pengembangan kepemimpinan, kalau ketika saudara mendampingi seseorang, itu mencerdaskan otak Anda. Kalau Anda berpikir untuk diri Anda cuma berpikir satu tahap. Tapi kalau Anda mendampingi orang lain, Anda berpikir dua kali. Berpikir untuk menolong orang itu, tetapi juga mengukur di dalam diri Anda, kalau saya melakukan seperti ini, kira-kira bisa nggak? Nah, cara berpikir dua kali ini membuat Anda menjadi cerdas, menjadi kuat. Kenapa Anda tidak lagi hanya berpikir untuk mengembangkan diri Anda, tetapi ketika Anda mencoba memotivasi dan menerapkan ide-ide baru itu kepada orang lain, dan melihat bagaimana orang lain memberikan feedback kayak saya tadi, ditanyain, itu membuat otak saya berpikir dua kali, tiga kali lipat. Gimana caranya saya bisa berpikir? Jadi itu membuat saya berpikir dua kali lipat, tidak hanya melihat materi saya, tetapi bagaimana ini kemudian dimengerti oleh gampang. Dan ketika latihan itu kita lakukan terus-menerus, maka dengan alami kita bisa mengembangkan bukan saja diri kita, tetapi orang di sekitar kita. Dan oleh karena itu, saudara, Anda harus tidak sekedar sambil lalu, betul-betul atur waktumu untuk bisa menumbuhkan pemimpin lain. Jangan pernah berpikir bahwa ini hanya memberikan keuntungan, bukan orang lain. No, menumbuhkan pemimpin lain itu menolong kita untuk mengkoreksi kepemimpinan diri kita. Apakah kita ini sabar? Apakah kita ini tangguh? Apakah cara ngomong kita ini jelas? Kalau Anda menjadi pembicara dan Anda ngomong terus kemudian ada yang berkata, Pak, saya rasa ini, terus Anda emosi, wah, Anda tidak akan pernah menjadi cerdas. Justru ketika Anda ditanya, loh Pak, saya tidak paham loh, itu kesempatan menarik untuk kemudian menjelaskan lagi dan mengkoreksi di bagian mana saya tidak mampu menjelaskan proses ini dengan baik. Saudara, ada dua pohon yang menarik. Saudara tahu pohon ini? Ini pisang dan beringin. Apa sih perbedaan dari dua pohon ini? Yang satu berbuah, yang satu enggak berbuah, Pak. Yang satu berbuah, yang satu tidak. Coba perhatikan mana yang Ya, lebih perkasa, mana yang lebih kelihatan. Pohon beringin, Pak. beringin lah, Pak. beringin. Pohon beringin. Pasti, Pak. Coba perhatikan mana yang lebih rukun, yang beringin atau pisang? Yang beringin, Pak. Yang beringin. Beringin cuma satu. Ada pohon di sekitarnya enggak? Ya kalau pisang kan bisa beranak, Pak. Pisang. Nah, Pisang yang beringin tidak, tapi kan bisa ditanam. Coba perhatikan, beringin itu besar, kokoh, tapi tidak ada tanaman di sekitarnya. Perhatikan pisang. Pisang lemah, tetapi dia memiliki kumpulan.
Dan menarik itu kalau Anda belajar tentang pisang. Pisang itu kalau belum berbuah, dipotong nggak mati. Tapi kalau sudah berbuah nggak diapa-apain, mati. Pemimpin yang menarik itu dikelilingi oleh orang-orang. Kenapa? Dia bisa merasakan bagaimana hidupnya berbuah ketika dia berada di sekitarnya. Ada orang yang hebat menjadi pemimpin, tapi setiap orang yang berada di sekitarnya kayak terhalang, tidak bisa berelasi, berkomunikasi. Ini seperti kalau ketemu, itu kan. Orang nggak bisa ketemu dia, orang berbatas, orang tidak bisa merangkul dia, tapi dia hebat. Tetapi dia adalah pahlawan yang kesepian. Pemimpin yang baik itu seperti pohon pisang. Dia lemah, tetapi ada banyak tanaman lain di sekitarnya yang bertumbuh. Bagaimana dengan ambisi? Lo ambisi itu baik. Ambisi itu sangat dipengaruhi oleh visi atau cita-cita. Tapi kan ambisi itu harus dikembangkan dalam karakter yang baik. Karena cita-cita dan visi yang baik itu akan menaungi atau menjadi payung bagi orang lain untuk kemudian menikmati pertumbuhan dirinya ketika melihat kita mengembangkan ambisi kita. Sekali lagi, apakah ambisi buruk? Tidak. Yang penting apa? Perhatikan bagaimana kita menambahkan karakter yang baik dan pengetahuan yang mapan dan keterampilan yang memadai sehingga ambisi kita mampu menjadi berkat. Perhatikan begini juga, di dalam dunia kepemimpinan ada yang disebut dengan prinsip Pareto. Pareto itu seorang ahli ekonomi dari Italia yang lahir di awal abad 20. Dia mengatakan bahwa dunia ini itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok yang penting, tapi cuma sedikit, cuma 20%. Dan ada kelompok yang disebut dengan orang sepele, itu banyak, 80%. Dimanapun Anda terlibat dalam kepemimpinan, nanti Anda ketemu. Dari 100 orang, ternyata yang bisa diandalkan cuma 20. 80 itu cuma penonton. Tetapi yang 20 orang ini ternyata menghasilkan 80% keberhasilan dari pekerjaan yang kita tekuni. Coba Anda cermati di dalam hidup Anda. 20% waktu Anda itu sebetulnya memberikan hasil 80% dalam seluruh proses hidup Anda. Misalkan begini, satu hari 24 jam. Sebetulnya maksimal pekerjaan yang Anda bisa kerjakan kira-kira yang 4,8 jam. 4,8 jam ini sebetulnya mengisi 80, menghasilkan 80% hasil di dalam hidup Anda. Cermati itu. Perhatikan hal-hal yang penting. Ada orang berseliweran, tetapi sebetulnya kita perlu memastikan siapa sih 20% orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak perlu menjadi pemimpin seperti Pak Jokowi sampai sekarang jadi presiden, ya tentu Pak Jokowi juga tidak disayangi oleh semua orang. Tetapi paling tidak 20 orang, 20% orang Indonesia yang support Pak Jokowi menghasilkan 80% keberhasilan di dalam bangsa ini. Ada yang tidak suka banyak, bukan yang tidak suka, ada yang parkir, ada yang nggak peduli, ada yang acuh dan acuh tak acuh. Tidak ada masalah. Fokus kita seperti kata Vilfredo Pareto adalah kepada 20% orang-orang yang hadir di dalam hidup kita. Fokus kita adalah mencermati 20% sumber daya yang kita miliki, orang-orang yang kita percayai, waktu yang kita miliki untuk dapat menghasilkan 80% hasil yang maksimal di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara,
kita tidak boleh merasa gagal kalau kita ditolak. Kok saya tidak bisa jadi pemimpin di sini? Kok saya tidak bisa menjadi pemimpin? Kenapa? Ya memang kemungkinan ada 80% orang yang tidak suka sama kita. Tapi jangan lupa ada 20% orang di dalam dunia ini yang memerlukan kita dan perlu ditolong oleh kita untuk dapat ditumbuhkan. Kepemimpinan boleh menerapkan like or dislike. Bagaimana cara mengatasi? Saudara, ya terima kasih Bu Redia. Ya memang kita bukan orang yang sempurna dan itu lumrah. Kalau orang tidak suka sama kita ya tidak apa-apa. Tapi toh kita mengerti bahwa di dalam ketidaksempurnaan itu membuat kita menjadi rendah hati. Jadi kalau saudara-saudara tidak disukai, ya tidak apa-apa. Memang itu justru menjadi catatan yang baik di dalam diri kita untuk kemudian mewaspadai hal-hal yang masih tidak maksimal. Kritik itu baik. Jangan jadi pemimpin yang hanya menyenangkan orang yang menyukai kita. Justru orang yang tidak menyukai kita itu mampu memberikan pandangan yang apa adanya tentang kita. Kita berpikir kita hebat. Dan orang-orang mengatakan begitu, iya karena mereka teman kita. Dan mereka tidak akan ngomong jujur tentang kekurangan kita. Dan kita memerlukan orang-orang yang tidak suka dengan kita untuk kemudian bisa memberikan masukan. Ternyata yang bagian itu saya tidak perlu sempurna. Jadi sayangi orang-orang yang tidak menyukai kita juga. Saya sering menemukan di lapangan ada pemimpin-pemimpin yang tidak suka dikritik oleh anggotanya. Nah, bagaimana kita mengatasi pemimpin-pemimpin yang semacam itu, Bapak? Ya, pertanyaannya apakah kita ini berada di posisi yang dekat dengan pemimpin yang tidak bisa dikritik? Pemimpin yang baik, dia bisa berada di kondisi apapun juga, baik dengan orang yang tidak bersahabat dan bisa bersama dengan orang yang bersahabat. Kenapa? Karena dia mulai melatih keterampilannya untuk memahami. Tidak semua orang bertumbuh seperti kita, normal, dewasa, bertemu dengan orang-orang yang baik, yang mengasihi, memberi ruang pertumbuhan. Dan ketika kita melihat pemimpin yang seperti itu, kita justru harus mulai bertumbuh di dalam rasa belas kasihan. Temani, dan tidak usah dilarang. Karena semakin kita mengerti, apalagi kalau kita menjadi target dari ketidaksempurnaan, itu malah baik. Itu kan membuat kita mengerti bahwa Tuhan meletakkan kita di dalam kepemimpinan yang terbatas. Dan itu membuat kita menjadi lebih kreatif di dalam mengerjakan segala sesuatu. Bagaimana kita menghadapi pemimpin yang tidak suka dikritik? Setiap orang itu pasti memerlukan saran dan nasihat. Dia tidak mau dikritik karena dia khawatir. Dia belum percaya sama kita. Coba dekati perlahan, kenali betul, dengar dia betul. Nanti Anda akan punya kesempatan untuk berbicara. Oh, ini yang kamu inginkan. Ya sudah. Ayo ambil mana yang baik buat dirimu, gitu kan. Ada pertanyaan lagi, beberapa pemimpin tidak mau mendelegasikan tugas dan keahlian kepada orang lain. Apabila itu terjadi di struktur organisasi yang notabene tidak ada masa purna tugas atau masa maksimal menjabat yang tidak seperti masa jabatan presiden yang dapat diganti 5 tahun. Bagaimana seharusnya menghadapi pemimpin yang seperti itu? Nah, ini ada ruang yang proses kepemimpinannya itu tidak berhenti-berhenti, yaitu keluarga. Kalau kamu bertumbuh, kita bertumbuh di dalam situasi keluarga di mana ayah kita itu tidak aman atau insecure. Nah, memang dia akan keep atau dia tahan semua proses-proses yang mestinya bisa dikerjakan. Kenapa? Rasa percaya yang tidak bertumbuh. Sekali lagi, kita harus mengerti kalau ada pemimpin yang seperti ini, pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam karakternya. Dan oleh karena itu kita perlu mengembangkan pengetahuan. Ketika Anda memimpin, Anda bukan saja menerima orang-orang yang Anda pimpin, tetapi Anda juga mempelajari orang-orang itu. Karakternya,
pengalaman keluarganya, pernah disakiti siapa, bagaimana pertumbuhannya, dan itu akan membuat Anda maklum dan berkomunikasi dengan cara yang tepat kepada orang-orang itu. Masih berkaitan dengan kepemimpinan tadi yang ada teman tadi bertanya dengan orang yang tidak disuka, lalu Bapak memberi solusi, ya kasih masukan sama dia. Nah, ini Pak, kalau misalnya kita nih ngasih masukan kepada orang itu, terus dia masih tetap aja belum ngasih respect atau sama sekali nggak hormat atau nggak menghargai kita sama sekali sebagai pemimpin. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai pemimpin dalam hal ini, Pak? Ya ampuni aja toh. Kalau misalkan ada orang yang begitu, ya kalau kita tidak ada rasa bersalah ya diampuni aja. Berarti kan memang betul ada cacat karakter bawaan yang memang harus dipulihkan. Ya kalau kita sadar betapa berharganya karakter yang dewasa, ya tentu kita akan maklum dengan orang-orang seperti itu. Saya rasa ketika kita bertumbuh menjadi pemimpin, dan kita memiliki kualifikasi yang bagus, Anda tidak perlu khawatir. Anda selalu punya lubang untuk menjadi pemimpin di tempat yang lain. Jangan khawatir. Satu lubang tertutup, ada lubang lain yang memerlukan kesungguhan kita untuk mengabdikan seluruh pertumbuhan karakter, pertumbuhan pengetahuan dan keterampilan kita. Pemimpin itu tidak bisa dibendung. Pemimpin itu diperlukan. Naik dan turun sebuah organisasi adalah di tangan pemimpin. Banyak organisasi tutup karena tidak punya pemimpin yang baik. Jadi jangan khawatir kalau hari ini saudara-saudara tidak mendapatkan wilayah kepemimpinan karena terhalang. Tidak usah khawatir. Teruslah bertumbuh menjadi pemimpin. Karena kepemimpinanmu itu tidak akan pernah terbendung oleh apapun. Di dalamnya ada rahmat Tuhan yang akan membawa engkau kepada pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Tidak ada pemimpin yang tidak laku di dunia ini. Karena naik turun segala sesuatu terjadi oleh karena kepemimpinan. Bagaimana sikap kita jika pemimpin yang kita ikuti kalah berkompetisi dengan pemimpin grup lainnya? Dalam artian pemimpin grup lainnya sudah melesat lebih jauh meski startnya sama. Ya tentu kita harus berkumpul dan berdiskusikan sekali lagi. Di dalam kepemimpinan kita perlu membuat evaluasi apa saja yang membuat pekerjaan-pekerjaan kita tertunda. Dan saya rasa evaluasi yang baik akan membawa kita kepada pembaruan-pembaruan. Bisa jadi evaluasinya bukan melesat karena antara kita dengan yang lain. Tetapi proses yang baik itu terjadi membuat kita menjadi kuat, dan kekuatan yang terjadi di tengah-tengah kita memberikan inspirasi kepada yang lain untuk kemudian menjadi bagian dari kita. Gimana caranya memimpin tanpa harus kasih sanksi gitu, tanpa harus mengancam? Terima kasih untuk pertanyaannya, saudara. Tadi saya menceritakan ada 3 tingkatan kepemimpinan. Kepemimpinan tahap pertama itu berdasarkan job desk, berdasarkan paparan kerja, saya ketua, saya bendahara, saya seksi ini, sehingga ketika dia tidak mendapatkan haknya, maka dia menggunakan hukuman dan dia merasa bisa menghukum karena memang dia punya posisi atau job desk yang memungkinkan dia untuk memberikan hukuman. Tapi kita tahu bahwa proses kepemimpinan ini itu lemah. Anda tidak bisa menjadi pemimpin kalau Anda cuma pakai job desk ya. Maka orang ketika tidak tersentuh job desk-nya, ya dia tidak akan bergerak. Misalkan Anda mengatakan, oh kalau kamu telat 5 menit, denda ya 5.000 ya. Ya dia tidak telat, tapi jangan harap dia akan support kepemimpinan Anda. Dan itu harganya mahal. Dia bisa datang, bisa hadir, tetapi dia pasif. Dia aman, selama job desk-nya dilakukan dia aman. Nah, itu lebih sulit. Nah, kita harus menyadari bahwa kita mulai perlu mengembangkan kepemimpinan di dalam usaha kami.
Tapi kepemimpinan persahabatan itu like and dislike, suka tidak sukanya, konflik tidak konfliknya juga cukup besar. Kita mulai masuk di dalam kepemimpinan yang memberdayakan. Sehingga relasi kita dengan orang-orang yang kita pimpin adalah relasi yang membuat mereka bertumbuh di dalam keasikan menjadi pemimpin. Sehingga dia tidak lagi merasa dimanfaatkan. Dia tahu bahwa dia sedang mengerjakan kepemimpinan karena dia juga akan menjadi pemimpin. Nah, itu akan membuat dia asik menerima proses kepemimpinan yang dia alami, dan dia akan sangat rajin untuk mengikuti proses-proses itu karena dia merasa pemimpinnya bukan saja sedang menunjukkan seluruhnya pada dirinya sendiri, tapi dia membagikan seluruh fokus pertumbuhan itu kepada yang lain, dan orang lain tahu bahwa dia akan menikmati pertumbuhan yang sama ketika dia bersama-sama dengan pemimpin yang baik. Dan kita harus sekali lagi, semakin Anda bertumbuh menjadi pemimpin, semakin Anda mengerti bahwa dunia di mana kita berada sedang kekurangan pemimpin. Sehingga tidak heran ada banyak cacat-cacat kepemimpinan yang kita hadapi. Di mana-mana, semakin Anda bertumbuh dan mengerti kepemimpinan, Anda harus semakin maklum, semakin sabar, dan semakin mengasihi. Ketika kita memimpin itu pasti ada kelompoknya, itu bisa banyak, bisa sedikit. Nah, ketika di dalam kelompok itu ada yang tidak cocok begitu, tidak saling cocok anggotanya, terus anggota itu membuat kubu-kubu, kelompok-kelompok kecil lagi begitu di dalam anggota, sehingga anggota yang lain merasa tidak nyaman, merasa tidak betah di dalam kelompok itu, dan bisa saja keluar ataupun juga tidak mau ikut lagi di dalam. Nah, apa tindakan yang perlu kita ambil sebagai pemimpin di situ? Karena posisi kita ini ada dua pihak ini, Pak. Apakah memihak ke yang satu atau ke yang satu? Kalau dua-duanya kita menengah, yang satunya hilang, yang satunya menetap begitu. Jadi apa tindakan yang perlu kita ambil sebagai pemimpin? Nah, di dalam dunia kepemimpinan situasi seperti itu terjadi. Ketika pemimpin itu tidak bertumbuh dengan maksimal, otomatis dia akan ditinggalkan oleh anak buahnya. Itu realita yang harus kita pahami, siapapun kita. Jadi, saudara pernah melihat tutup botol ya? Botol itu kan kalau Anda ngerti sirup, di bagiannya itu kan ada tutupnya gitu ya. Pemimpin itu kayak tutup botol. Gimana caranya orang itu asik untuk dipimpin? Kalau Anda tutupnya itu terlalu mepet ke bawah, sementara orang yang dipimpin kapasitasnya ada di atas tutup itu, ya pasti ada banyak pemberontakan. Nah, bagaimana supaya orang itu bisa komunikasi dengan baik? Nah, mestinya tutupnya itu dinaikin. Ya, kalau Anda ngerti ada ruang begitu, kalau dipepetin, wah ini kan konfliknya banyak. Nah, gimana caranya? Dinaikin aja. Gitu. Sehingga orang itu punya ruang gerak yang cukup. Bagaimana kalau kita menghadapi dua konflik? Perhatikan apa sih yang menjadi katup atau tutup di dalam komunikasi. Dorong ke atas pelan-pelan supaya orang longgar untuk berkomunikasi. Dan coba perhatikan apa saja sih yang perlu diperbaiki, apa saja yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik. Dorong pemimpinnya untuk naik ke atas, meninggikan wilayahnya, sehingga orang itu tidak nabrak, sehingga ruang bermainnya menjadi luas. Perhatikan kalau ada banyak konflik terjadi di dalam kelompok Anda, cek apakah katup tahanan kita ini sudah cukup tinggi atau belum. Kalau enggak, ya naikin. Coba perhatikan apa yang membuat orang-orang kita layani itu happy, bermain-main bersama-sama dengan kita. Semoga itu menjawab.